Yang pertama adalah ada orang yang bertanya tentang bolehkah berdoa setelah selesai sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah sering didengar, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kalian minta. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Aku menjawab permintaan atau seruan orang yang berdoa kepadaku. Jadi kalau kita berdoa maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ia memenuhi seruanku, falyastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk, la'allahum yarshudun. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa ta'ala justru marah ketika kita tidak berdoa kepadanya, jika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini bedanya ketika kita semakin sering minta kepada manusia, maka orang semakin marah. Tidak perlu orang lain ya, anak kita aja pagi minta uang, siangan dikit minta uang, habis zuhur minta uang, sore TPA minta uang, kita akan marah. Malah kok lem-lem gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin jarang minta, maka Allah akan marah. Kita semakin tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan marah kepada kita. Kalau kita sering meminta, maka Allah akan senang kepada kita. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa dalil tersebut, maka kita memang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Termasuk tadi setelah sholat juga boleh, setelah kerja, setelah ngapain aja, mau ngapain aja atau sedang ngapain. Misalkan ketika kerja, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah lariskan. Kalau jualan misalkan, ya Allah lariskan, dan seterusnya. Boleh. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, dianjurkan untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita waktu-waktu yang mustajab, yang kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa kita ini. Di antaranya yang pertama adalah antara adzan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa di antara adzan dan iqamah. Kalau tadi penanya mengatakan atau bertanya, bolehkah doa setelah sholat? Ya boleh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan doa justru sebelum sholat, yaitu antara adzan dan iqamah. Jadi sempatkan, dan ini sudah pernah dibahas. Berapa diulang lagi bahwa sempatkan berdoa antara adzan dan iqamah. Jangan ngobrol, jangan banyak ngobrol. Sempatkan sedikit saja, sebentar saja, karena itu waktunya yang sebentar. Juga ini berarti keutamaannya datang ke masjid itu lebih awal. Kalau kita datang ke masjid waktu adzan atau sebelum adzan, maka setelah adzan kita banyak-banyak berdoa. Minta apa aja sudah. Minta hidayah, minta taufik, minta jodoh, minta harta yang berlimpah dan berkah dan seterusnya. Boleh kita minta kesehatan dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi ketika antara adzan dan iqamah. Kemudian yang kedua adalah ketika sujud.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Jadi waktu yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ketika kita semakin merendahkan diri kepada Allah, maka itu adalah waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsirud du'a, maka hendaknya kalian memperbanyak doa. Kalau jadi imam jangan banyak-banyak doanya. Protes nanti makmumnya. Jadi imam, misalkan Ustadz Agus ini jadi imam, kemudian sujud minta macam-macam, minta ini, minta itu. Nanti makmumnya subhanallah gitu, nanti dikira ketiduran atau lupa. Ya yang wajar saja, yang wajar kalau jadi imam. Tapi kalau salat sendiri ketika sujud lamakan nggak apa-apa. Ketika sudah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la saja, kemudian perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja sudah ketika sujud, karena memang tadi dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir, dan ini sudah kita ketahui. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rabb Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dia. Ini jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Allah mengabulkan apa yang kita berdoa. Allah akan mengampuni dosa yang kita minta ampun di sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang baik. Maka kalau hendaknya seorang hamba ini memperbanyak bangun di sepertiga malam terakhir. Sempatkan walaupun sholat cuma 2 rakaat, kemudian banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan benar-benar berharap kepada Allah, dan yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Berdoa di sepertiga malam terakhir. Apa saja, mau mendoakan anak kita, mendoakan istri, mendoakan keluarga dan seterusnya. Itu yang ketiga, waktu-waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah ketika di hari Jumat, ketika imam sedang duduk sampai imam itu sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ni fi sa'atil jum'ah hiya ma baina ay yajlis al-imam ila an tuqda shalah. Jadi tentang waktu mustajabnya doa di hari Jumat, Abu Musa Al-Asy'ari ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang waktu yang singkat tersebut, yaitu ketika imam duduk antara 2 khutbah hingga imam itu menunaikan sholat Jumat. Perbanyak doa ketika waktu itu sedikit ya. Ketika imam sudah aqulu qouli hadza, duduk yang pertama, duduk di antara 2 khutbah, maka perbanyak doa ketika itu. Itu waktu yang pertama di hari Jumat. Kemudian waktu yang kedua di hari Jumat yang juga mustajab, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumal jumu'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullah syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'ati ba'dal asr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat terdapat 12 waktu. Tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah.
maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah untuk mencari akhir dari waktu tersebut yang jatuh setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi di waktu Jumat memang ada dua pendapat, tapi dua-duanya boleh dipakai, yaitu ketika khatib itu duduk di antara dua khutbah sampai dia atau imamnya sholat Jumat, atau nanti setelah sholat asar. Ketika hari Jumat berbanyak doa-doa tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a yaumil Arafah. Khairud du'ai du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebelum apa ini? Sebelum Idul Adha ya. Apalagi kalau kita berdoa di sana. Mudah-mudahanlah di hari Arafah. Kemudian yang selanjutnya adalah doa ketika safar atau doa ketika kita sedang dizalimi orang. Jadi yang ke 7 yaitu ketika safar dan ketika dizalimi oleh orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Thalathu da'awatin la syakka fihinna." Tidak 3 doa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Wal mazlum, doa orang yang dizalimi. Kemudian wa da'watul walid ala waladih, dan doa orang tua kepada anaknya. 3 doa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika kita safar misalkan ke Solo, ke Jogja, ke Surabaya, ke Madura, ya, kita banyak berdoa di jalan, banyak berdoa ketika kita sedang safar. Atau yang kedua, yang ke-8 tadi, yang kedua dalam hadis ini adalah ketika kita sedang dizalimi. Kalau misalkan kita sedang dizalimi orang, maka kita waktu itu sedang memiliki doa yang mustajab. Misalkan Cak Maki dizalimi oleh Agus, dizalimi sudah, kan sakit hati dan seterusnya. Dia punya doa yang mustajab, maka jangan asal doa saja, doakan yang baik-baik. Iya, yang sabar, misalkan manter, ya jangan, nggak boleh. Mendoakan kecelakaan juga nggak boleh dalam agama kita. Iya, didoakan, misalkan tadi Cak Maki didolimi oleh Agus, maka doakan dengan yang baik. Mudah-mudahan Agus diberikan hidayah dan seterusnya. Karena mustajab ya, mustajab doanya, mustajab. Kerampokan misalnya, mudah-mudahan rampoknya dapat hidayah, nanti taubat. Padahal cincinnya sudah hilang, motornya sudah hilang. Insya Allah bisa lah ya, insya Allah bisa. Karena sekali lagi waktu tersebut kita sedang memiliki doa yang ampuh, doa yang ampuh. Maka berdoalah yang baik-baik. Wa da'watul walid ala waladih, dan doa orang tua kepada anaknya. Ini yang doa-doa yang langsung tembus ini termasuk doa dari orang tua kepada anaknya. Maka seburuk apapun anak kita, misalkan Allah menakdirkan kita diuji dengan anak kita ada yang nakal, minum khamar, main judi, berzina dan seterusnya, jangan sampai malah melaknat anaknya. Wis diejek sembarang kali, jangan. Tapi doakan agar anak kita mendapatkan hidayah. Jangan malah mencela kemudian didoakan dengan hal-hal yang buruk. Doakan yang baik-baik untuk anak kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir dan banyak lainnya bisa terdapat dalam hadis-hadis yang lain, tapi ini kita cukupkan dengan 9, yaitu ketika mendengar ayam berkokok. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahat diyakah fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendengar ayam sedang berkokok di pagi hari ini, ada ayam berkokok di sore hari, enggak ada? Ada ya, tapi yang biasa sering kita dengar ya di sepertiga malam terakhir ya, sebelum sholat subuh misalkan. Apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu ayam tersebut sedang ra'at malakan, melihat malaikat. Itulah beberapa waktu yang
diutamakan untuk banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi di waktu-waktu tersebut perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, antara adzan dan iqamah. Ngobrol nggak? Boleh nggak ngobrol antara adzan dan iqamah? Boleh. Korjanya banyak gitu ya. Boleh ngobrol. Jangan ngobrol diteruskan. Banyak berdoa, minta sudah, minta apa saja. Mendoakan suaminya dan seterusnya. Daripada ngobrol mending berdoa. Nanti setelah sholat isya, setelah zikir, kalau mau berdoa, setelah berdoa baru ngobrol sambil ngopi misalnya. Jangan di antara adzan dan iqamah.